Dear Pak Prabowo, Dear Pak Prabowo, Dear Pak Prabowo, Dear Pak Prabowo. Dengarkanlah kami yang sekarang menjadi rakyatmu, Pak. Pembagian makan gratis bergizi harus terlaksana. Sembako jangan sampai naik. Buah itu semua sekarang lebih meningkat harganya, bisakah diturunkan? Karena mencari kerja itu susah. Tolong perhatikan kami yang kecil. Buat rakyat itu lebih nyaman dan tenang. Benahi yang belum optimal, khususnya pada pemerintahan Pak Jokowi. Dear Pak Prabowo, selamat jadi Presiden Indonesia ke-8. Tantangan besar menanti di depan, Pak. Ekonomi lagi sulit, daya beli menurun, PHK di mana-mana, hutang negara semakin berat. Korupsi merajalela dan profesionalisme aparat penegak hukum dipertanyakan. Rakyat menunggu gebrakan nyata di 100 hari pertama Bapak. Yuk buktikan bahwa Indonesia bisa bangkit dan maju di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Dear Pak Prabowo, masalah ekonomi kita serius banget nih. Daya beli menurun, deflasi 4 bulan beruntun, kelas menengah semakin terpuruk. Pabrik tutup di mana-mana dan lapangan kerja semakin sempit. Menurut BPS, deflasi mulai terjadi sejak Mei 2024, terus meningkat hingga September. Angkanya paling parah sejak krisis 1998 dan pandemi COVID-19. Sampai-sampai rakyat diminta belanja lebih banyak biar ekonomi bisa bangkit. Butuh gebrakan nyata, Pak. Kami tunggu. Dear Pak Prabowo, dalam 5 tahun terakhir, populasi kelas menengah di Indonesia semakin menurun loh. Padahal, mereka punya peran penting banget buat penerimaan negara, menyumbang 50,7% dari total pajak. Pak Presiden yang terhormat, Indonesia lagi ngalamin deindustrialisasi dini nih. Sektor industri terus merosot, dan produktivitasnya juga menurun. Kontribusi manufaktur cuma 18,3%, dan banyak pabrik yang tutup. Dampaknya, lapangan kerja di sektor ini berkurang drastis, dan pengangguran pun naik. Butuh solusi cepat, Pak, sebelum situasi semakin parah. Dear Pak Prabowo, ambiarnya kondisi hukum di Indonesia bukan hanya sekedar omong belakang loh, Pak. Tapi, kenyataannya yang melukai rakyat. Berbagai kasus diputus dengan standar ganda. Penanganan kasus korupsi melemah. Indeks persepsi korupsi menurun. Kriminalisasi terhadap pihak tertentu merajalela. Serta hukum yang kerap kali tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pak Presiden yang terhormat, selama 10 tahun terakhir, indeks persepsi korupsi Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi naik turun terus. Penanganan korupsi semakin anjlok saat beliau masuk periode kedua. Apalagi setelah nggak bisa menyalonkan lagi presiden. Perlu gebrakan baru, Pak, untuk melawan korupsi dengan serius. Enggak cuma itu, Bapak. Indonesia Corruption Watch melihat kasus-kasus korupsi yang melibatkan birokrat terbilang masif dan terjadi di hampir semua level birokrasi, termasuk di tingkat desa, dan bahkan kasusnya cenderung meningkat. Oh iya, Pak, kira-kira undang-undang perampasan aset bisa segera disahkan di masa pemerintahan Bapak? Dear Pak Prabowo, aparat hukum dan lembaga peradilan di Indonesia sering dianggap nggak netral, Pak.
penegakan hukum di berbagai kasus terlihat lebih condong ke kepentingan politik tertentu. Jadinya, seolah hukum dipakai buat menghajar lawan politik atau memperkuat kekuasaan, bukan buat penegakan keadilan. Rakyat jadi ragu, Pak. Apakah masih ada penegakan hukum berintegritas dan objektif di negara tercinta ini? Masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan.